Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Desain Inovasi Kapal Selam Permukaan Autonomous KKCTBN 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan inovasi desain kelompok kami yang berjudul Inovasi Desain Kapal Selam Siluman Autonomous sebagai kapal pengintai yang dilengkapi dengan Unmanned Vehicle Drone guna menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Perkenalkan kami dari Cakalang 11 PPNS yang dibimbing oleh Pak Ang Wahidin STMT dengan beranggotakan Saya Alif Nur Rahmat sebagai kapten bertugas untuk menghitung manuver dan sistem persenjataan. Saya Niken Aunesa Diana sebagai ABK bagian analisa seakeeping. Saya Hosen Abdul Hakim sebagai APK bagian analisa stabilitas. Saya Muhammad Abdul Rozak sebagai ABK bagian desainer. Saya Firwa Iskandar sebagai ABK bagian mekanik. Dari presentasi yang akan kami sampaikan terdapat 6 garis besar pembahasan, yaitu dimulai saja dari yang pertama, yaitu latar belakang. Dapat dilihat dari banyaknya berita yang beredar beberapa waktu yang lalu bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam. Dan dengan tenggelamnya kapal tersebut, saat ini Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam. Sehingga tentu saja Indonesia yang didominasi oleh perairan membutuhkan lebih banyak kapal selam. Dengan permintaan kapal yang semakin meningkat demi untuk memenuhi kebutuhan di bidang militer dan juga pertahanan, akibat rawannya ancaman keamanan laut serta pesatnya perkembangan teknologi maritim juga harus kita manfaatkan untuk mendorong lahirnya berbagai macam modifikasi. Dan dari latar belakang tersebut, tentu saja kami memerlukan solusi yang terintegrasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mengatasi latar belakang masalah yang kami hadapi, berikut tujuan inovasi desain kapal kami. Yang pertama, mengetahui konsep dan keunggulan desain kapal selam Poton. Yang kedua, mengetahui analisa perhitungan kapal selam Poton. Dan yang ketiga, mengetahui konsep dan keunggulan inovasi kapal selam Poton. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai desain dasar. Kapal ini kami beri nama dengan nama kapal selam Poton atau yang merupakan singkatan dari Phantom Autonomous, merupakan kapal selam dengan tipe 209 dan memiliki misi melakukan pengintaian Indonesia. Kapal ini juga didukung dengan sistem unmanned vehicle dan beberapa inovasi lainnya yang mampu menyisir area perairan dan juga udara dengan jangkauan operasi kapal ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dapat membantu mengembangkan inovasi kemaritiman melalui teknologi digital untuk mendukung kemandirian pertahanan dan juga keamanan nasional. Dan berikut adalah rute perairan dari kapal selam Poton, yakni seluruh perairan Indonesia dengan ketentuan sesuai batasan tinggi gelombang laut yang bisa diterima kapal. Sehingga kapal selam ini memiliki kesiapan untuk menjalankan misi pengamanan wilayah teritori Indonesia. Kapal ini dapat berlayar dengan total waktu selama 7 hari, dengan 2 hari pada permukaan dan 5 hari pada saat menyelam. Untuk desain dasar, kapal ini dirancang dengan Manta DC Class Type 209 Attack Submarine dan memiliki bentuk lebih streamline dengan ukuran utama LOA sepanjang 62 meter, lebar selebar 5,8 meter, tinggi 11,875 meter, dan kecepatan selam 22 knot. Berikut adalah rencana garis dan juga rencana umum dari inovasi kapal kami. Dan berikut merupakan desain 3D dari kapal kami yang dilihat dari tampak samping, tampak depan, dan juga tampak belakang. Lalu pada slide ini dapat dilihat desain interior kapal dengan detail gambar ruang mesin dan ruang akomodasi. Pada slide berikut, bagian-bagian kapal dibagi menjadi 4 tampilan utama, yaitu engine room, dan yang kedua aux engine room, yang ketiga mess, pantry and cabin room, dan yang keempat control weapon room. Berikut merupakan konstruksi kapal yang kami rancang. Pada mid section dibagi menjadi 4 bagian, yakni pada detail gambar torpedo room, accommodation room, turret missile, serta engine room. Dan dilakukan analisa pada konstruksi lambung dilihat dari meshing dan hasil stres maupun deformasi dari kapal. Material yang digunakan adalah steel AH32 pada ketebalan kulit 35 mm dan tebal frame 12 mm dengan memiliki kelas dari BV. Dari hasil pengujian, badan kapal mampu menahan kedalaman hidrostatik hingga 1.250 meter. Pembahasan selanjutnya yaitu analisa. Analisa stabilitas kapal ini dilakukan dengan 2 kondisi, yaitu pada di permukaan dan menyelam pada kedalaman 40 meter. Dan keduanya dianalisa pada kondisi penuh dan kondisi kosong. Pada kondisi penuh mendapat nilai maksimal 2,837 meter di 92,7 derajat, baik di permukaan maupun tenggelam 40 meter. Pada permukaan dengan kondisi kosong mendapat maksimal GZ 3,186 meter di 99,1 derajat. Dan pada saat menyelam pada kedalaman 40 meter pada kondisi kosong mendapat maksimal GZ 3,184 meter di 99,1 derajat. Pada kapal ini kami juga melakukan analisa seakeeping, di mana kapal ini diuji dengan 2 kondisi, yaitu kondisi pada saat di permukaan dan juga kondisi selam. Didapat dari hasil pengujian, kapal ini memiliki batasan tinggi gelombang yaitu 3,497 meter dengan indeks kenyamanan atau MSI. Kapal ini telah memenuhi kriteria dari Poton 19. Selanjutnya adalah analisa manuver. Pada analisa manuver dilakukan dengan 2 kondisi, yaitu kondisi permukaan dan kondisi penyelam. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan software ANSYS sehingga diperoleh nilai STD, TD, AT, serta TR pada kedua kondisi, sehingga dapat digambarkan kurva turning circle
manuver zigzag, manuver spiral pada kedua kondisi tersebut. Merupakan perhitungan daya mesin kapal yang ditenagai oleh mesin Caterpillar dengan tipe 7M43C dan diesel engine MTU 12W396. Selanjutnya adalah beberapa inovasi pada kapal kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unmanned aerial vehicle, yaitu berupa drone udara dengan sistem take-off dan landing secara otomatis, terdapat beberapa sensor serta kamera untuk melakukan pemantauan dari udara. Hasil gambar akan otomatis terkirim ke control room di kapal. Selanjutnya yang kedua yaitu underwater vehicle yang bersama dengan drone udara. Namun drone ini beroperasi pada kedalaman air dengan beberapa sensor dan pengaturan kedalaman serta mampu melakukan pemantauan pada kedalaman air. Yang selanjutnya adalah tawara sonar, yaitu sonar yang berfungsi untuk mendeteksi objek dengan sensor ultrasonik sehingga mendeteksi ancaman pada sekitar kapal. Hasil data akan dikirim menuju control room. Yang keempat adalah rescue kapsul, merupakan sebuah kapsul penyelamat yang dapat digunakan ketika kapal mengalami kecelakaan pada kedalaman air. Ketika kapal mengalami kecelakaan, maka APK akan dievakuasi menuju kapsul, yang kemudian kapsul akan diluncurkan menuju permukaan air dengan mesin pendorong. Yang kelima adalah fin stabilizer, memiliki fungsi untuk menstabilkan kapal secara otomatis dengan bantuan sensor girus sehingga fin akan berputar pada sudut tertentu untuk menstabilkan kapal. Selain itu, fin dapat digunakan sebagai alat bantu ketika kapal menyelam maupun naik ke permukaan. Yang keenam adalah kavitasi pada propeller. Kavitasi pada propeller sangat penting untuk diperhatikan. Diharapkan kavitasi pada propeller memiliki nilai yang kecil dan efisien. Kapal ini menggunakan tipe propeller B590 dengan diameter 3150 mm dan diameter shaft 200 mm. Selanjutnya adalah sistem persenjataan kapal, terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah torpedo tipe MKMUD 486AT 533 mm dengan jumlah torpedo 15 buah dan 2 peluncur sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk melakukan serangan dari kedalaman air. Yang kedua adalah turret misil tipe AK-30 kaliber 30 mm dengan jarak tembak 5.000 meter, berfungsi untuk melakukan serangan pada permukaan air maupun serangan udara. Selanjutnya adalah kesimpulan dasaran. Dari penjelasan kami sebelumnya, kami mengambil kesimpulan kapal selam Poton dirancang dengan tipe 209 dengan LOA sepanjang 62 meter dengan kemampuan selam 250 meter dan kecepatan 22 knots. Ditenagai dengan diesel engine MTU dan electric engine Caterpillar dan dilengkapi dengan 14 torpedo 533 mm. Pada analisis keepingnya ditemukan batasan tinggi gelombang 3,497 meter dan pada analisa maneuvering diprediksi meningkatkan performa TD dan STD dengan pemakaian fin stabilizer. Pada analisa stabilitas diperoleh disbursement selam kapal 1.600 ton dan memiliki nilai maksimum GZ terdapat pada kondisi muatan penuh dan muatan kosong. 5 keunggulan navigasi autonomous, dilengkapi dengan propeller tipe B590 yang memiliki kavitasi yang rendah. Dan berikut merupakan saran yang kami perlukan, yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai desain lambung kapal untuk meningkatkan performa keeping dan juga maneuvering, dan terkait hal untuk kapal agar dapat diproduksi, dan juga dilakukan pengembangan terkait inovasi sistem autonomous seperti drone. Kami harapkan kritik dan juga saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Mari kita membantu menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan inovasi kemaritiman melalui teknologi digital untuk mendukung kemandirian pertahanan dan keamanan nasional. Sekian presentasi desain dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.